Dragon God Orsted. Sebagai karakter overpower, sekaligus pemegang salah satu dari 7 kekuatan besar yang menduduki peringkat kedua di serial Mushoku Tensei, tentunya banyak fakta-fakta menarik untuk dibahas, mulai dari asal-usulnya, sifat, bahkan kemampuannya. Berikut ini informasi yang sudah saya rangkum dari berbagai sumber mengenai Orsted. Langsung saja ke pokok pembahasan. Poin pertama, latar belakang. Orsted pertama kali diperlihatkan di light novel dan web novel volume kedua, sementara untuk animenya di episode 8 season pertama. Dia merupakan putra dari Raja Naga pertama dan seorang wanita manusia. Setelah menyegel Hitogami di ruang kehampaan, dengan sisa kekuatan, ayahnya mentransfernya untuk bereinkarnasi ke masa depan dengan metode menanamkan jiwanya ke tubuh orang dengan teknik reinkarnasi ras naga kuno. Metode ini umum dipakai oleh kebanyakan ras naga yang bereinkarnasi ke dunia sekarang, seperti halnya Perugius, web novel volume 17 chapter kedua. Dia juga sudah ada sejak 20.000 tahun yang lalu dan merupakan generasi ke-100 dari Dragon God. Dia terjebak dalam lingkaran waktu yang dibuat oleh ayahnya dan terus mengulang dengan satu tujuan, yaitu untuk membunuh Hitogami. Bahkan setelah angka 100, dia berhenti menghitung, sebab dalam kurun waktu 200 tahun, dia kembali memulai dari awal. Diceritakan bahwa ras naga kuno memiliki konflik masa lalu dengan Hitogami. Sejak generasi kedua, kebanyakan ras naga sudah membenci Hitogami. Next, poin kedua, penampilan. Orsted memiliki fisik yang tinggi dengan mengenakan mantel putih panjang yang berjubah di bagian belakang, dengan variasi bulu di bagian leher, serta memiliki dekorasi semacam suspender berwarna hitam sebagai pengait yang menyelimuti tubuhnya. Dia juga memiliki kulit pucat serta tatapan yang tajam dan rambut berwarna silver. Sementara itu, di kedua pelipisnya terdapat tanda yang mirip seperti sisik, sekaligus menegaskan memberi kesan intimidasi pada orang lain yang melihatnya. Next, poin ketiga, karakter. Di awal kemunculannya, Orsted lebih terlihat seperti antagonis. Namun seiring berkembangnya cerita, diperlihatkan dia memiliki sifat yang tenang dan berwibawa. Namun, bisa jadi sangat agresif ketika berhubungan dengan Hitogami. Walaupun kejam, bukan berarti dia makhluk yang barbar dan tanpa pikir panjang. Adapun sisi baik dari Orsted, seperti yang ditunjukkan ketika menyembuhkan Rudeus di pertarungan pertama, dan tidak segan pula memberi opsi pada Rudeus untuk bekerja sama dengannya. Setelah tahu dia diancam oleh Hitogami, web novel volume 17 chapter pertama. Orsted membantu menjaga keluarga Rudeus dengan mensummon monster dalam keadaan saat mananya terkuras. Sifat lain yang dimilikinya adalah cukup pengertian. Hal itu ditunjukkan ketika dia yang merasa tidak enak jika terlalu banyak bertanya kepada Rudeus. Meskipun ada banyak hal yang ingin dia ketahui pada awal mereka bekerja sama. Dan sejauh ini dia diperlihatkan sebagai makhluk yang bisa dipercaya daripada Hitogami. Setidaknya itu penilaian Rudeus. Selanjutnya ke poin keempat, kekuatan. Sebagai salah seorang dari 7 kekuatan besar di dunia Mushoku Tensei, sudah sewajarnya dia memiliki teknik dan kemampuan yang luar biasa, baik dari segi fisik, sihir, maupun kapasitas mana. Tidak tanggung-tanggung, dia juga menguasai segala teknik yang ada di dunia, bahkan dalam tingkat dewa. Dia mengalahkan Ruijerd hanya dengan satu tangan kosong. Selain itu, pada saat pertarungan kedua dengan Rudeus, dia mampu bertahan dan menyembuhkan diri dengan mudah. Bahkan, setelah menerima damage sihir tingkat tinggi Rudeus dan tebasan pedang dari Eris yang sempat memotong tangannya. Tidak hanya itu, dengan mudah pula dia mengalahkan Dewa Utara Kalman III. Sebagai salah satu dari 7 kekuatan besar lainnya, sudah pasti kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Bahkan Hitogami pun berkata, Orsted adalah makhluk terkuat dan jika bertarung dengan serius, dia berpotensi untuk menghancurkan dunia sekalipun. Maka tidak heran jika Hitogami sangat mewaspadai Orsted. Kemampuan Orsted antara lain Silent Spell Casting, di mana kemampuan yang dapat menggunakan sihir tanpa merapal mantra. Healing Magic, merupakan sihir yang dapat digunakan sebagai penyembuh seperti yang dia lakukan saat menyembuhkan Rudeus dan dirinya sendiri. Kemudian Summoning Magic, yang digunakan untuk memanggil monster ketika melindungi keluarga Rudeus.
Sebenarnya masih banyak hal yang bisa dibahas tentang kekuatan Orsted. Mungkin lebih baik dijadikan video tersendiri. Poin kelima, kutukan. Setiap makhluk yang melihat Orsted, otomatis dia akan merasa ketakutan. Namun, kutukan ini tidak berpengaruh bagi Rudeus dan keluarganya, serta Nanahoshi, dikarenakan mereka berasal dari dunia yang berbeda. Kutukan kedua, Hitogami tidak bisa melihat Orsted. Dia memiliki teknik rahasia yang ditemukan oleh Dragon God generasi pertama, yang mana kemampuan itu memungkinkan si pengguna dapat melihat jalan takdir dan menyalahi hukum dunia. Dengan kemampuan itu, Orsted bisa lolos dari penglihatan Hitogami. Singkatnya, jika Orsted bisa melihat jalan takdir seseorang, maka Hitogami bisa melihat masa depan. Namun, kekurangan dari teknik yang dimiliki Orsted ini, pemulihan mana bagi sang pengguna menjadi lebih lambat 1000 kali lipat. Faktor itulah yang membuat Orsted melarang Rudeus untuk mempelajari teknik tersebut. 3. Sebuah kutukan yang mencegah Orsted mengeluarkan kekuatan secara penuh. Masih berhubungan dengan poin kedua. Dikarenakan tingkat pemulihan mana yang lambat, itu membuatnya tidak bisa mengeluarkan kekuatan secara penuh. Namun Orsted sendiri tidak mempermasalahkan hal itu. Jika memang itu resiko dari tekniknya agar bisa lolos dari penglihatan Hitogami, maka itu harga yang murah yang harus dibayar. Dengan begitu, wajar saja jika dia selalu memanage mananya saat bertarung, mengingat pemulihannya yang lambat. Poin terakhir, Seiyu. Pertama kali mendengar suaranya, tampaknya sudah tidak asing lagi, dan setelah saya cari tahu, ternyata benar, Kenjiro Suda adalah sosok di balik layar yang mengisi suara Orsted. Dan itu hanya salah satu di antara banyaknya karakter-karakter lain seperti halnya Overhaul dari Boku no Hero Academia dan Monspeed dari Nanatsu no Taizai. Itulah beberapa hal yang bisa saya share mengenai Orsted. Apabila kalian suka dengan konten seperti ini, bisa bantu saya share dan subscribe. Terima kasih buat kalian yang mendengarkan. Selamat beraktivitas dan tetap semangat.